Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Aulia dengan NIM 2020143527 Prodi PGSD kelas 5E. Pada kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi tentang bahasa dan sastra SD guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran bahasa dan sastra SD dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Darwin Effendi, Magister Pendidikan. Baiklah, materi yang akan saya bahas yaitu tentang dimensi-dimensi pembelajaran bahasa. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian dimensi pembelajaran. Dimensi belajar adalah suatu kerangka kerja instruksional yang sifatnya komprehensif atau Comprehensive Instructional Framework untuk membantu pendidik dalam merencanakan pengalaman belajar yang akan disajikan kepada peserta didiknya. Dengan kata lain, prinsip perencanaan pembelajaran sebagai interaksi antara pengajar dengan suatu atau lebih individu untuk belajar direncanakan sebelumnya dalam rangka untuk menumbuh pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman belajar kepada peserta didik. Yang kedua yaitu tipe strategi pembelajaran. Tipe tersebut terbagi menjadi 3 tipe. Yang pertama yaitu 1. Strategi kognitif itu membantu pembelajar untuk mampu memanipulasi materi bahasa secara langsung. Misalnya, meringkas teks, mencatat, dan sebagainya. Tipe yang kedua yaitu strategi metakognitif, merupakan strategi yang dipakai untuk mengatur proses pembelajaran secara menyeluruh. Misal, menjadwalkan, mengevaluasi, keberhasilan, mengorganisasikan materi dan tugas. Kemudian, tipe yang ketiga yaitu strategi berhubungan dengan memori, itu untuk membantu pembelajar menghubungkan satu hal atau konsep dalam bahasa target dengan hal lain tetapi tidak mendalam. Misalnya, penggunaan akronim, rima, dan gerakan tubuh. Kemudian yang ketiga yaitu model pembelajaran bahasa. Model pembelajaran merupakan suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di suatu kelas. Model yang pertama yaitu model pembelajaran berbasis permainan. Permainan merupakan hal yang paling dekat dengan dunia anak-anak dan hampir tidak ada anak yang tidak menyukai permainan. Model yang kedua yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah adalah inovasi yang paling penting dalam pendidikan. Kemudian model yang ketiga yaitu model pembelajaran berbasis proyek. Model pembelajaran berbasis proyek itu merupakan metode atau model belajar yang menggunakan langkah awal dalam mengumpulkan data dan menemukan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Kemudian, model yang keempat yaitu model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Cooperative learning merupakan bentuk pembelajaran yang dilakukan dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif. Model yang kelima yaitu model pembelajaran simulasi sosial. Simulator merupakan alat untuk mempresentasikan realitas yang dapat dikendalikan. Kemudian, model yang keenam yaitu model pembelajaran berbasis penemuan. Penemuan itu merupakan teori belajar yang menempatkan siswa sebagai pembelajar aktif untuk menciptakan pengetahuan yang diharapkan. Kemudian, implementasi dimensi pembelajaran bahasa. 1. Kognitif atau pengetahuan merupakan proses pembelajaran di kelas dan diberikan pengetahuan berbagai sumber yang ada. Yang kedua, afektif atau sikap sosial. Hal ini harus dimiliki sikap yang terpuji, sopan santun, dan saling menghargai antara sesama. Yang ketiga, psikomotorik atau keterampilan, yaitu proses pembelajaran yang menekankan dari pengetahuan yang dapat dari proses pembelajaran di kelas. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.